Assalamualaikum, halo fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan mereview Toyota Vios generasi 1 facelift 2006. Ya, jadi Toyota Vios generasi 1 itu keluar pada tahun 2003. Kemudian di tahun 2006, Toyota Vios ini mengalami penyegaran alias facelift yang ada di bagian interior maupun di bagian eksteriornya. Nanti kita akan jelasin satu persatu. Yang jelas lumayan kelihatan perubahannya. Nah, kita langsung aja mulai. Di bagian depan mobil ini memiliki lampu yang sudah bentuknya berbeda dengan yang sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift itu dia nggak ada lekukan di bawahnya, sedangkan kalau untuk yang facelift dia sudah ada lekukan sedikit di bawah sini. Kemudian kita beralih ke bagian lampunya. Kebetulan lampunya ini dia sudah diganti menggunakan LED, baik lampu utama maupun fog lampnya. Kemudian untuk di bagian grill, untuk yang facelift ini dia itu chrome di bagian atasnya menjadi lebih tebal yang membuat terlihat lebih elegan. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sini. Untuk di bagian bawah, Vios yang facelift ini dia sudah memiliki fog lamp yang bulat seperti ini. Sekarang kita akan membahas ke bagian mesin mobil ini. Oke, untuk di bagian mesin, mobil ini memiliki mesin yang lumayan tangguh, yaitu mesin 1NZFE yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 109 PS dan juga torsinya ini 141 Nm. Nah, untuk di ruang mesin dia itu masih cat dasar, kemudian untuk di bagian kap mesin dia itu sudah mendapatkan peredamnya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas ke bagian sampingnya. Ya, jadi sekarang aku sudah berada di bagian sampingnya. Untuk di bagian samping, menurut aku dia modelnya itu lumayan keren. Kemudian untuk di bagian samping ini, dia handle pintunya sudah berwarna chrome. Kemudian untuk di bagian kaca spion, dia masih sewarna dengan bodi dan juga belum ada lampu sennya. Untuk di bagian bawah sini, dia sudah ada side body moldingnya yang membuat terlihat lebih stylish lagi. Kemudian untuk di bagian velg dan ban, kebetulan mobil ini sudah diganti, velgnya bukan standar lagi, dia sudah menggunakan velg NKRP F1 yang membuat terlihat lebih racing look lagi. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian belakangnya. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian belakangnya. Dan untuk di bagian belakang, ini bentuknya aku lumayan suka, dia terlihat elegan. Nah, untuk Vios yang facelift ini, dia ada perbedaan dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Kalau yang sebelum facelift, dia itu di lampunya full warna merah di bawah sini. Kalau misalnya yang facelift ini dia ada kotak di sini yang membuat beda di antara yang sebelum facelift dan juga facelift ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya. Sebentar aku buka dulu. Nah, untuk membuka bagasi bisa dari tuas di dalam dan juga bisa kunci dari sini. Nah, untuk kapasitas bagasi, dia itu kapasitasnya besar banget. Kalau menurutku dia bisa naruh koper di sini atau tas yang lumayan banyak. Untuk di bagian bagasi ini, di bawahnya dia ada untuk menyimpan ban serep. Jadi ban serepnya itu ditaruh di bawah sini. Nah, mungkin segitu aja untuk di bagian bagasinya. Sekarang kita akan bahas ke bagian interiornya. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian interiornya. Kita coba nyalain dulu mobilnya. Nah, mobil udah nyala dan mesinnya ini khasnya Vios banget suaranya. Nah, untuk di bagian interior, mobil ini untuk yang facelift dan juga versi yang matic sudah terlihat lebih elegan dan juga mewah karena ada perpaduan antara warna beige, kemudian ada wood panel dan juga warna abu-abu di bagian atasnya. Untuk di Toyota Vios ini, dia yang generasi 1, speedometer di tengah, terus juga udah digital speedometernya, dan posisinya itu benar-benar kelihatan banget sama drivernya, jadi dia mudah dilihatnya. Dan untuk visibilitas kita ke depan jadi luas banget karena nggak ada speedometernya. Untuk di bagian speedometer,
dia itu sudah digital dan angkanya itu speedometernya itu bukan bentuk jarum gitu, dia sudah angka gitu. Kemudian untuk di bagian tengah sini head unit dia sudah nggak standar lagi, dia menggunakan punya Grand Innova, sudah diganti. Kemudian untuk di bagian sini ada dua buah tempat penyimpanan. Terus juga untuk di bagian sini ada jam digital. Terus di sini ada untuk mengatur odo, trip A, trip B, terus juga balik lagi ke odo. Kemudian di bagian sini ada untuk rear defogger, hazard, dan juga ada untuk open close air. Nah, di bagian sini pengaturan AC-nya lumayan lengkap. Dia ada pengaturan ke arah badan atau ke arah kaki. Nah, kemudian di sini ada untuk menyalakan AC-nya. Terus di sini ada untuk mengatur suhu AC-nya. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah sini ada asbak. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan dan di sini ada dua buah cup holder. Kita lanjut ke bagian transmisi. Untuk di bagian transmisi mobil ini yang aku bilang dia sudah menggunakan transmisi automatic. Kemudian di bagian sininya juga terlihat mewah karena ada wood panelnya. Kemudian di bagian sini handbrake masih mechanical. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Nah, di bagian sini dia ada tempat penyimpanan yang gak terlalu besar dalamnya dan di atasnya bisa jadi armrest. Di bagian kanan dia juga ada tempat penyimpanan, terus di sini ada laci penyimpanan juga. Nah, untuk kaca spion ini dia sudah day and night view. Kemudian di bagian sun visor dia itu yang di bagian sisi drivernya dia sudah ada kacanya. Nah, kita lanjut ke bagian setir. Untuk di bagian setir dia benar-benar polos banget setirnya, belum ada tombol apapun. Kemudian untuk di bagian kanan sini yang aku lumayan suka, dia itu sudah electric mirror dan juga electric retract. Jadi melipatnya sudah bisa otomatis dan membukanya. Nah, sekarang kita langsung aja bahas ke bagian door trim. Untuk di bagian door trim dia itu warnanya beige seperti ini dan dia masih plastik biasa. Kemudian di sini bahannya sudah fabric dan juga untuk di bagian sini ada wood panelnya. Nah, di sini ada untuk lock atau unlock pintu. Kemudian untuk pengaturan kaca dia sudah auto di sisi driver. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang mobil ini. Oke, sekarang aku sudah berada di bagian baris keduanya. Dan untuk posisi duduk aku, dia headroomnya masih ada. Kemudian untuk legroom juga masih lumayan lega. Ini posisi mengemudiku tadi. Kemudian untuk di bagian door trim belakang juga sama, dia warnanya beige seperti ini dan juga di sini fabric. Terus juga di sini ada sedikit wood panel. Nah, kemudian untuk di bagian kursi dia itu headrestnya modelannya yang seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian tengah sini dia sayangnya belum ada cup holder, ada armrestnya. Nah, kemudian di bagian bawah dia itu sudah ada dua buah cup holder di bawah sini. Dan untuk di bagian belakang sini dia itu sudah ada safety beltnya. Ya, mungkin segitu aja dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Kalian jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.